Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, panitia Ramadan, Masjid Al-Mustaqim, Bapak Imam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita muliakan, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, para pemuda, remaja, anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Setinggi puji sedalam syukur, mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam wa junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Malam hari ini, di malam yang ke-26, kita dapat hadir bersama melaksanakan Qiyamul Lail ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita laksanakan 25 hari kita berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sudah di malam 26 ini, kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Wa akhiruhu iskum minan nar. Kalau istilah lain, ini kita sudah di finalnya ini, Pak. Inilah wajah-wajah yang final itu, kita inilah orangnya. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi pemenangnya nanti. Amin. Amin, insyaallah. Tapi kalau masih ada juga yang gugur nanti lagi sampai di malam terakhir, berarti kalah. Ya. Supaya kita tetap menjadi orang-orang yang menang, saya sampaikan keutamaan fadilah di malam yang ke-26 ini dalam hadis yang sangat panjang dijelaskan oleh Nabi. Pahala yang Allah berikan di malam yang ke-26 ini dilipat gandakan selama 40 tahun. Luar biasa ini 10 terakhir Ramadan ini. Lalu besok di malam yang ke-27 melewati Sirat dengan selamat. Sirat itu perjalanannya adalah 1500 tahun perjalanan akhirat. 500 tahun perjalanannya mendaki, 500 tahun perjalanannya menurun, 500 tahun perjalanannya mendatar. Jalan Sirat menuju ke surga, yang di bawahnya itu adalah neraka. Kalau tak selamat melewati Sirat 1500 perjalanan itu, dipastikan nyemplung ke dalam neraka. Maka dalam Al-Quran surah As-Sajdah yang biasa kita baca setiap Jumat subuh dalam sudut tilawah itu, perbandingan hitungan hari hidup di dunia dan akhirat, alfasanatin mimma ta'udun. Kalau hidup kita di atas dunia ini 1000 tahun, itu baru 1 hari di akhirat. Kalau 500 tahun, setengah hari, Pak. 250 tahun, seperempat hari akhirat, Pak. Lalu kalau hidup kita 125 tahun, separuhnya, itu baru 1/8. Tidak ada kita 125, Pak. Nabi prediksinya 60-70 tahun. Kita ambil separuhnya seperti prediksi Nabi itu 60-70 tahun, itu baru 1/16 hari di akhirat. Sementara Sirat yang akan dilalui itu adalah 1500 tahun perjalanan akhirat. Ya Bu, jangan tinggalkan malam 27 kalau ingin selamat di Sirat di akhirat kelak. Walaupun besok malam 27 itu besok 7 kilo ya Bu. Tidak lupa masalah. Boleh bikin kue Ustaz? Boleh, tapi jangan melalaikan ibadah. Di malam yang ke-28 ditinggikan derajatnya 1000 tingkat oleh Allah. Malam 29 itu pahalanya sama dengan 1000 kali haji mabrur.
Tahbilo akan dapat melaksanakan haji. Ada uangnya tuh Ustaz, bayarlah 25 juta sekarang. Setelah dibayar 25 juta, masa tunggu antrinya sekarang 28 tahun Pekanbaru Riau ini, Pak. Kalau umur sekarang sudah 50 tahun, bayar 25 juta, dapat kursi, menunggu 28 tahun, itu artinya kita berangkat di usia 78 tahun. 78 kok lah agak payah. Tahun kemarin 2024 kami petugas, saya ajaklah jemaah ini semangat membaca talbiyah. Bapak Ibu jemaah ikutkan saya. Labbaik Allahumma labbaik. Semangat saya. Cuma karena jemaah ini banyak lansia. Labbaik Allahumma labbaik. Susah. Jangan tinggalkan malam 29. Pahalanya 1000 kali haji 60. Ikut gue kacang kunci, gue beli kilo, di malam yang ke-30 saat Allah memberikan ijazahnya kepada kita, sudah distempel, sudah dicap la'allakum tattaqun. Malam itu dia itu tidak tiba wisuda itu kan rugi itu. Sekolah SD 6 tahun tidak dapat ijazah, usah sekolah lagi. Sekolah SMP, SMA 3 tahun tidak dapat ijazah terakhir, usah sekolah, tidak ada gunanya. Kuliah 4 tahun dan juga dapat ijazah, kan percuma itu. Ijazah itu la'allakum tattaqun itu diberikan di malam yang ke-30, 29:30. Mari sama-sama bertekad, insya Allah kita insyaallah bertahan istiqomah sampai di malam yang terakhir, insya Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul santapan rohani Ramadan di malam yang ke-26 ini adalah zakat mensejahterakan umat. Zakat mensejahterakan umat. Salah satu kewajiban kita yang terkait langsung dengan ibadah puasa ini adalah menunaikan zakat. Dalam satu riwayat disebutkan terkatung-katung antara diterima dan tidak diterima amal ibadah puasa dan amal yang Ramadan kita sampai zakatnya dibayarkan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan puasa, banyak amaliyah sudah kita laksanakan, tapi kalau tak bayar zakat, terkatung-katung antara langit dan bumi, antara diterima dan tidak diterima. Maka membayar zakat ini hukumnya wajib, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Secara bahasa, zakat itu bermakna yang pertama at-thaharah, mensucikan. Kalau yang dibayarkan itu adalah zakat fitrah, untuk mensucikan diri dan jiwa kita menjadi suci bersih dengan dibayarkannya zakat. Kalau yang dikeluarkan, yang dibayarkan itu adalah zakat mal, ketika sampai haul dan nisabnya 1 tahun jangkanya, lalu sampai nisabnya, sekarang hitung aja dengan 85 gram emas. Berapa emas sekarang Bapak Ibu? Segram? 1.600.000. Kali 85. Bila penghasilan kita sudah sampai, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Ketika yang dikeluarkan itu adalah zakat mal, zakat hartanya, atau harta yang dimaksudkan adalah untuk membersihkan harta. Siapa tahu cara kita mendapatkan harta itu mungkin ada yang tidak benar, dibersihkanlah dengan mengeluarkan zakatnya itu, sehingga harta itu menjadi bersih. 2, anak Ustaz catat ini, zakat bermakna an-nama. An-nama itu artinya tumbuh dan berkembang. Dijamin siapa saja yang mengeluarkan zakatnya, hartanya semakin bertambah dan berkembang. Belum ada lagi tercatat dalam sejarah Pak Haji itu setelah dia keluarkan zakat kini jatuh miskin, yang tak ada. Semakin berkembang harta itu dengan dikeluarkannya zakat itu. Lalu yang ketiga, zakat bermakna as-silah, penghubung. Terhubungnya silaturahmi antara orang yang mengeluarkan zakat muzaki
dan orang yang menerima zakat mustahik. Muzaki orang yang mampu mengeluarkannya, mustahik orang yang menerimanya. Ada 8 asnaf golongan yang menerimanya, seperti Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 6 itu. Jadi terhubunglah silaturahmi antara orang kaya dengan fakir miskin yang berhak menerima, antara muzaki dengan mustahik. Tapi kalau orang yang sudah wajib berzakat tak mau dia keluarkan zakatnya, suatu ketika orang kaya itu terdapat dia musibah, contoh terbakar, maka orang miskin, fakir miskin itu bersoraknya, matilah Pak, itu pilih itu dan keluarkan zakat tuh. Ya. As-silah, terjalinlah hubungan antara muzaki dengan mustahik. 4. Zakat itu bermakna al-barokah, keberkahan. Banyak pun harta kalau tak berkah kan percuma itu. Berkah gabungan antara rahmat dan nikmat. Sudah saya jelaskan dulu. Berusaha kita setiap rahmat apa saja yang Allah berikan dalam bentuk materi, nikmat dan materi ini betul-betul berkah buat kita. Tapi jangan dokter bilang juga lagi ke kita, Pak, Bu, berdasarkan hasil penelitian ini Bapak tak boleh lagi makan daging, tak boleh makan udang, tak boleh makan durian, pecel aja tak boleh Pak, kambuh seberat, kan berkurang berkahnya. Ya, al-barokah, supaya harta ini berkah maka keluarkan zakatnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah sudah ada ketentuannya, sudah diedarkan oleh Kementerian Agama berapa kimatnya, ketentuannya. Sesuaikanlah dengan beras yang kita makan sehari-hari. Tertinggi kalau nggak salah tak sampai 50.000, 46. Nah, itu sudah harga beras yang paling tertinggi itu. Maka sesuaikan apa beras yang kita makan sehari-hari, itulah yang dibayarkan. Ini termasuk dalam kekeliruan nanti ini. Ketika yang pertama beras yang dimakan itu adalah berasnya yang kualitas tinggi, yang bagus. Anak daro, dia tidak daro boleh. Beli wangi. Cuma mau bayar zakat dibayar pakai goreng bulog. Awak nak suci juga, tak tepat, keliru. Yang kedua kelirunya itu bila kita tinggal di sini, di mana bayar zakatnya? Diantarkannya ke tempat lain. Bisa jadi ke kampung, itu keliru. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di sini kita berusaha, maka zakatnya juga bayarkan di sini. Kecuali bila tidak ada lagi mustahiknya di sini, boleh dioper ke tempat lain. Sama dengan kurban seperti itu juga. Ketika musim haji itu Bapak Ibu, berapa banyak itu daging kurban dan tidak termakan di orang Arab itu, maka dioper ke negara-negara Islam miskin. Boleh. Saya kira masih banyak lah mungkin data mustahik di sini ya Ustaz ya. Jadi utamanya juga membayarkan zakatnya di tempat kita ini. Ketiga kelirunya juga, bayarlah zakat itu melalui amil yang telah ditunjuk. Sudah ada panitianya. Tujuannya apa ini? Untuk pemerataan kepada yang berhak menerimanya. Seorang guru besar kita mengatakan, amil itu SK-nya dari Tuhan, dari Allah. Ya, kalau biasa SK kita dari gubernur, dari bupati, dari kepala kantor, kepala dinas, SK itu. Sekarang amil ini SK-nya dari Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal amilin. Nah, disebutkan amil di situ. Itu SK-nya itu Pak, resmi itu. Allah yang menunjuk itu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kerja amil itu ada 4. 1, mengumpulkan husmin amwalihim. Zaman Abu Bakar, kalau ayat itu dipahami dengan ambillah, jemputlah. Abu Bakar suruh itu Pak, dia ambil itu keliling-keliling, ambil dari rumah ke rumah, ambil dari kebun ke kebunnya itu. Maka lebih tepat tupoksi amil itu bila amil itu bukan hanya sekedar maaf duduk di meja menunggu, tapi sosialisasikan awal puasa ketika sudah keluar kimat zakatnya, edarkan, lalu keliling-keliling lah.
dari rumah ke rumah menjemputnya. Itu akan maksimal. Yang kedua, mengelola, menghitung semuanya. Setelah dikelola, mendistribusikan. Yang ketiga, usahakan dalam pendistribusian zakat ini nanti jangan, kalau dapat jangan kumpulkan fakir miskin ini. Ya Ustaz ya, itu malu nanti anak fakir miskin itu dikumpul-kumpulkan, apalagi pakai kupon gitu ya. Coba kita tengok di TV itu orang kaya bagi zakat, isi amplopnya cuma 20.000, yang hadir 1.000 orang, mati 17 orang. Dia tuh, diantarkan aja. Karena banyak kali, paling banyak nanti 30 kakak, 50 kakak, kelilinglah. 2 jam selesai itu ngantarkannya. Lalu setelah itu melaporkan, sampaikan kepada muzaki, sampaikan kepada jemaah lagi laporan tentang pelaksanaan ibadah zakatnya. Kemudian yang berhak menerima zakat itu ada 8 dalam Al-Quran. Oleh karena itu harus tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Pertama fakir, yang kedua miskin. Anak Ustaz catat. Yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum. Yang kelima itu adalah wafir riqab, budak, wal gharimin, orang yang dalam keadaan berhutang, wa fi sabilillah, orang yang berjihad berjuang di jalan Allah, lalu ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Saya fokuskan fakir miskin ini, mohon pahami oleh kawan-kawan panitia baik-baik ini. Saya 2 tahun menjadi kasih zakat di provinsi itu. Fakir adalah 3 kriterianya minimal. Fakir adalah orang yang tak mampu dia bekerja berusaha disebabkan karena cacat fisiknya, buta, lumpuh dan sebagainya. Cacat fisiknya, tak bisa dia bekerja berusaha. Karena dia tak bisa bekerja berusaha, yang kedua kriterianya tak mampu dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Saya ulang. Pertama, fakir itu kriterianya adalah orang yang tak mampu bekerja berusaha. Yang kedua, tak ada lapangan bekerja berusaha. Dan yang ketiga, tak mampu dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu fakir, Pak. Ada orang cacat, lumpuh, ontong tangan, buta dia. Sesungguhnya dia tak bisa bekerja, Pak. Walaupun ada yang minta-minta, ya. Lalu tak ada lahan untuk dia bekerja. Karena tak ada lahan untuk bekerja berusaha, tak ada penghasilannya, sehingga tak mampu dia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun orang yang berada dalam tanggung jawabnya, istri dan anak-anaknya. Itu fakir, Pak. Miskin adalah orang yang pada prinsipnya mampu dia bekerja berusaha, badannya masih kuat walaupun umur sudah 50, 55, tapi masih kuat dia bekerja. Lalu ada lahan dia untuk bekerja, cuma serabutan, kadang kerja kadang tidak. Penghasilannya itu yang ketiga tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dirinya, istri dan anak-anaknya. Ini miskin ini. Mayoritas ulama menyebut, walaupun ini terdapat perbedaan pendapat para ulama, fakir lebih kere daripada miskin. Maka susunannya dalam Al-Quran, innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin, lebih didahulukan fakir baru miskin. Fakir lebih kere daripada miskin. Maka nanti dalam pendistribusian bisa jadi dengan segala pertimbangannya, fakir ini kalau dibagi nanti 1/8, maka fakir lebih utama, dia lebih banyak bahagiannya daripada miskin. Dihitunglah. Amil sudah jelas, kawan-kawan panitia amil zakat, unit pengumpul zakat UPZ. Lalu kalau disebut nanti ada mu'alaf, ada mu'alaf dia apa? Tak ada ya Pak ya? Tak ada mu'alaf. Maka jatah mu'alaf ini limpahkan kepada asnaf fakir dan miskin. Mu'alaf tak ada. Berikutnya wafir riqab, budak hamba sahaya masih ada? Tak ada. Limpahkan nanti asnafnya itu kepada fakir miskin. Wal gharimin, orang yang dalam keadaan berhutang.
Suatu kami itu berhutang Ustaz, Honda berhutang, mobil berhutang, rumah berhutang, rice cooker berhutang, kulkas berhutang, saldonya berhutang Ustaz. Apakah hutang itu yang dimaksudkan? Enggak. Yang dimaksudkan berhutang itu adalah orang yang dalam keadaan berhutang untuk urusan yang sejengkal ini, Pak. Urusan perut makan maksudnya. Nah, itu yang disebut hutangnya. Berhutangnya di kadai, minggu kalau hutang lo 2.000, minggu dulu kalau 4.000 lo, minggu muka nak jadi piti lo berhutang. Berhutang untuk beli beras, untuk beli sembako kebutuhan hidupnya. Tapi kalau orang yang berhutang Honda, kulkas, tempat tidur, itu tidak masuk, Pak. Hutang masa dulu. Saya ini hutang mobil saya, karena kredit mobil. Berarti berhak saya terima? Nah, hutang urusan sejengkal perut ini, Pak. Hutang untuk makan. Kalau ini, fi sabilillah, ini lebih luas ini pemaparannya, pemahamannya, pengertiannya. Fisabilillah ini ya pembangunan masjid, musola, jembatan, sumur, termasuk juga ustaz-ustaz kita, MDA, kemudian anak-anak yang masih dalam pendidikan, itu mayoritas ulama menyebut termasuk dalam fisabilillah, lebih luas. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Kan ada orang singgah-singgah dari Pak ya safar kan, berarti asnafnya tak ada. Jadi kemungkinan kawan-kawan panitia yang ada itu adalah fakir, miskin, lalu ada amil, silahkan diambil setah amilnya nanti berhak, kemudian fisabilillah. Kalau yang dalam keadaan berhutang ini deteksi betul, kalau ada warga kita yang fakir, miskin, orang-orang yang berhutang karena urusan perut, maka dia masuk berhak yang menerima zakat. Anak yatim boleh, Ustaz, anak yatim tak boleh. Anak yatim tersendiri SK-nya dalam Al-Quran itu lebih dimuliakan lagi. Miskin ya Ustaz, kalau dia statusnya anak yatim diberi karena miskinnya, berarti bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Jelas asnafnya itu. Nanti jangan nanti zakat diberikan ke anak yatim, tak boleh. Duit anak yatim dijadikan pula untuk zakat juga tidak boleh. Jadi ada posnya masing-masing. Potensi zakat di lingkungan kita, ini estimasi contoh, kalkulasi perhitungannya. Kalau ada kita membagi kupon kurban 500 kupon beredar hari raya Idul Fitri Adha kurban, ada 500? Ada. Lebih. Anggaplah mudah menghitungnya 500 kupon, 500 kakak. Lalu 500 kakak itu kita buat statusnya satu suami, satu istri, 2 orang anak. Berarti ada 4 orang, satu keluarga, satu kakak. Ini cara menghitungnya, ini estimasi. Berarti 500 kakak dikali 4 orang jiwa. 500 kali 4 berapa? 2000. Maka diperkirakan yang akan mengantarkan zakat fitrahnya ke panitia ambil zakat, unit pengumpul zakat di masjid kita 2000 jiwa. Itu potensi. 2000 jiwa itu kita ambil zakatnya di pertengahan saja 40.000. Kan ada yang 35, ada yang 37 mungkin, ada 40, ada 46. Ambillah 40.000. Berarti 2000 dikali dengan 40.000. 2 kali 4 berapa? 8. 80 juta duitnya idealnya terkumpul, Pak. Oke, Ustaz? 80 juta. Ternyata besok terkumpul cuma 30 juta zakat fitrah itu. Analistanya kemana 50 juta lagi? Bisa jadi dia tidak bayar zakat, bisa jadi dia membayar zakat ke tempat lain. Maka luruskan, himbau supaya membayar zakat di sini. Ternyata posisi zakat kita adalah 80 juta. Inilah yang akan mensejahterakan itu. Nanti 80 juta itu kalau dibagi 8 berarti masing-masing asnaf itu mendapat 10 juta. Karena 8 golongannya tadi. Lalu karena asnaf cuma ada fakir, miskin, dan fisabilillah berikut amil, berarti banyakkanlah untuk fakir dan miskin.
Remit tak ada, 10 juta masukkan fakir miskin. Orang dalam keadaan berutang, budak tak ada, 10 jutanya masukkan kepada fakir miskin. Begitu cara teknisnya Bapak Ibu. Termasuk juga zakat mal. Potensi zakat mal ini sebetulnya luar biasa Bapak Ibu. Riau ini saja potensi zakatnya itu adalah sampai dengan 360 miliar Pak. Cuma yang terkumpul dari Basnas itu sampai hari ini baru di angka 60 miliar. Apa masalahnya ini? Banyak penyebabnya. Utamanya memang kesadaran kita umat Islam. Seandainya umat Islam ini mau mengeluarkan zakatnya, ini adalah teori ketuhanan yang tak akan terbantahkan. Kalau sempatlah 360 miliar itu dibagikan kepada fakir miskin, anak-anak sekolah kita, tak ada lagi orang fakir miskin. Belum lagi bicara potensi zakat secara nasional di Indonesia, triliunan, ya, luar biasa. Oleh karena itu, kewajiban kita membayar zakat ini mari sama-sama kita tunaikan, sehingga dengan membayarkan zakat itu ibadah puasa kita diterima, harta kita menjadi berkembang, diri dan harta kita menjadi suci. Berikutnya, seluruh yang Allah berikan kepada kita itu menjadi berkah buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan kajian kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita musyawarah bertekad, insya Allah kita istiqomah bertahan sampai di malam yang terakhir, sehingga janji Allah dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, kita menjadi hamba-hamba yang menang. Keluar kita dari Ramadan ini bagaikan seorang bayi yang keluar dari kandungan ibunya dalam keadaan bersih dan suci tanpa rusak. Kitalah orang-orang yang berhak mengumandangkan kalimat takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di perantauan namanya tes air mata. Cuman yang banyak kumandang takbir kok kawan yang tak puasa tu. Besok sabnya nak yang pertama lu toga dulu. Maka bertahanlah sampai di akhir Ramadan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pribadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, pengurus, Pak Imam, saya tak bisa ikut sholat berjamaah tarawih. Untuk itu, oh iya, ada bismillah. Silakan Pak Sen. Anak-anak Ustaz, silakan. Yang bisa menjawab, hadiahnya besar-besar ini. Yang anak Ustaz laki-laki dulu. Porton ya. 42.000 sekilo. Mau? Anak Ustaz yang laki-laki, terutama yang belum pernah dapat, tunjuk tangan. Apa soalnya? Sebutkan, ada 8 yang berhak dari zakat. Sebutkan 3 aja. Ada 2. Yang baju hitam. Sini nak, sini. Sini berdiri sini. Anaknya. Siapa namanya? Radit. Silakan sebutkan 3. Fakir, miskin, hamil. Amin. Masih ingat yang lain lagi? Oh, 3 aja. Sebut 3 mungkin itu aja Bapaknya. Ya sambil cek poin aja kita nih Bapak Ibu. Siapa namanya tadi? Radit. Puasa siang? Puasa. Subuh? Puasa. Subuh sholat zuhur. Terima tak puasanya kalau udah sholat zuhur? Coba ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Papa ada di sini. Ya. Mama ada di sini? Tak ada juga. Gimana kita mendidik anak soleh-soleh lagi? Anfusakum dirimu dulu, wa ahlikum baru anak-anakmu. Awas suruh anak mesti musola, awak orang tua dan koi, kan keliru, ya. Oke. Ini hadiahnya ditambah bukan potong. Ini hadiahnya ditambah berangkat umroh, bayar sendiri. Silakan. Satu lagi, anak Ustaz yang perempuan. Ini kok pertanyaan? Tunjuk tangan anak Pak Ustaz yang perempuan yang bisa jawab.
Majulah sana. Ya. Majulah. Terutama yang belum dapat. Belum lah, majulah. Sebutkan arti zakat itu ada 4 tadi. Sebutkan 2 aja. Tunjuk tangan. Ayo. Kalau enggak kalau Ustaz bawa pulang hadiahnya. Malah sana. Zakat itu ada 4, artinya sebutkan 2 saja. Oh ini dia. Masih jangan Ustaz. What is your name? Asia. Oh pahamnya. Manis muka? Siapa nama awak? Asia. Asia. Umurnya berapa nak? 4 tahun. Oh, pintar anak Pak Ustaz ini. Sebab sebutkan arti zakat dulu. 1. Memandikan. Mama ada di sini? Nggak ada. Papa ada di sini? Oh ada. Yang mana ayahnya? Tuh. Oh ya. Coba tanya sama ayahnya dulu. Ya, sebutkan 2 ayah. Hati. Hah? Hati. Nah, terus? Oh gitu. Saya tanya bapak ibu aja lah. Ini dikasih apa enggak nih? Kasih aja. Oke, puasa tadi nak? Puasa. Alhamdulillah, terima hadiah. Pakai tangan manis. Mana tangan manisnya? Oh iya, pegang ini ya. 1 mensucikan. Sebut. 1 mensucikan. 2 berkembang. 3 berkah. 4 menjalin silaturahmi. Amin. Ya, silakan. Berani tampil aja dah hebat ya, Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.